Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah tentang caramu berpikir ke depan di tahun 2026 ya. Jadi kita lihat sikapmu, kita lihat kondisimu untuk menghadapi mereka atau untuk bersosialisasi. Apakah tetap masih seperti sikap di tahun sebelumnya ataukah ada perubahan sikap untuk menuju hidup baru? Oke, nanti kita lihat ya situasi dan kondisimu sesuai dengan energi dari kartu tarot. Ya, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, yang terjadi dengan sikapmu di 2026 ini. Apakah hal baik ataukah bagaimana ya? Kalaupun ada yang baiknya diaminkan, buruknya ya dipakai berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi. Dimana sikapmu harus tetap baik supaya kamu kedepannya bisa mendapatkan karma baik. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu dimana koneksimu di 2026 ini. Kita lihat hubungan dengan keluarga, hubungan dengan relasi, pasangan, anak, ataupun siapapun ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini. Queen of Pentacles. Wah, kamu menjadi pribadi yang lebih sabar ya. Sebenarnya nggak sabar-sabar juga sih ya. Tapi kamu berpikir bahwa kalau saya marah-marah saya lelah, saya capek. Ya udah deh, diam aja. Jadi kondisi kesabaranmu di 2026 ini lebih banyak diam sih ketimbang bukan sabar dalam artian tersakiti diam, sabar. Pokoknya kayak nggak mau punya masalah gitu. Walaupun kamu emosi, tapi kamu lebih memilih untuk diam ya, ketimbang meladeni orang-orang yang emosional. Kamu lebih tenang sih, saya lihat bisa mengontrol emosi ketimbang ribut-ribut, makan energi, banyak musuh, nggak enak badan karena pikiran negatif ya. Ujung-ujungnya kata-kata mereka yang membuatmu terluka sendiri, atau mungkin kamu juga akan membuat mereka terluka. Nah ini ketimbang ribut-ribut, nggak mau pusing ya. Apalagi kalau macam contoh nih ya, biasanya ada orang ribut, kamu wah kenapa tuh, ingin kepo gitu kan. Sekarang di 2006 saya lihat kayaknya ya udah, urusan mereka ngapain. Selama tidak menguntungkan buatku, ngapain saya mau dengar-dengar, ngapain saya kepo-kepo. Urusan mereka kok. Mereka yang selesaikan. Ngapain saya mau pusing dengan urusan orang lain. Urusanku aja banyak gitu ya. Nggak kelar-kelar mau sibuk urusan orang ya. Jadi kamu nggak mau kepo-kepo ya, biarin aja urusan mereka. Mereka mau bikin apa, punya masalah di mana ya, nggak peduli ya. Selama
itu bukan bersangkutan dengan kamu ya. Di sini ada Two of Pentacles, kamu ingin menyeimbangkan antara hati dan logika kamu. Jadi nggak ada drama sih 2026 ini ya, lebih ke logikaku harus sejalan dengan hati. Jadi kalau hatiku lagi nggak nyaman dengan orang itu, berarti saya harus menjauh, atau sikap apa yang harus saya lakukan kepada orang itu. Ataupun mungkin kondisinya, ya saya harus bahagia. Bahagia bagaimana caranya supaya saya bahagia tanpa validasi dari orang lain. Nah itu, kamu lebih ke solusi untuk dirimu ketimbang mengemis cinta, mengemis perhatian, ya minta validasi dari orang lain, pengakuan, dibanggakan, disanjung, enggak ya. Jadi kamu lebih ke mereka menerimaku, mereka menyayangiku, aku di situ gitu kan. Mereka tidak menerimaku, ya sudah saya pergi. Ini ada beberapa yang memutuskan resign dari kerjaan, saya lihatnya seperti gitu ya, untuk mendapatkan ketenangan mental, ataupun mungkin berpisah dengan pasangan, dalam tanda kutip ya, berpisah ini bukan berarti langsung cerai, tidak, tetapi ya ini ada juga yang cerai, tetapi ada juga yang saya lihat pisah ranjang aja, tinggal mungkin di mertua atau di orang tua ya, atau cari pekerjaan di luar kota supaya jangan sama-sama terus bikin pusing, bikin mumet, ribut terus. Nah ini ada beberapa seperti itu yang mencari solusi kalau tidak mau berpisah cerai ya. Lebih ingin udah deh nggak usah ketemu-ketemuan tiap hari, bikin pusing, bikin mumet ya. Jadi kamu di kampung aja, atau mungkin saya di luar kota ya, supaya jangan tiap hari bikin pusing. Nah ini ada beberapa seperti gitu untuk menghindari masalah. Tapi energinya di sini berat ya, karena menahan emosi ya, bukan ya pokoknya intinya mengalah aja sih ya. Dan ya saya lihat di sini Ace of Cups, kamu lebih menstabilkan hidupmu ya, dari sisi ketenangan mental, dari sisi kesehatan ya. Jadi kamu banyak olahraga, banyak nyanyi-nyanyi yang kamu sukai, lagu-lagu yang kamu sukai, banyak hal-hal yang buat kamu happy ya. Jadi kamu punya bakat itu kamu kembangkan dan bisa dijadikan mata pencaharian. Contohnya kamu berkebun, kamu suka berkebun ya, hasil tanaman kamu untuk kamu makan dan mungkin bisa dijual. Ataupun mungkin kamu suka rajut ya, kamu rajut ya, bisa bikin konten, dan hasil rajutanmu juga kamu bisa jual. Nah itu ada beberapa seperti gitu, yang mana memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri dari hobi, mengembangkan bakat ya, dan bisa produktif untuk menghasilkan duit juga. Nah itu ya, yang penting enjoy, yang penting happy, ketimbang pusing, mumet ya, ribut ya, nggak mau ribut-ribut ya. Di 2006 lebih ingin tenang aja tuh ya. Ace of Cups, tidak mau pusing. Orang datang masuk dalam hidupku itu harus meringankan beban ya. Jadi kamu punya moto tuh seperti gitu. Saya lihatnya di 2026 ini, kamu datang masuk dalam hidupku, siapapun itu ya, masuk dalam hidupku harus meringankan bebanku. Kalau kamu datang hanya untuk menambah beban, lebih baik cut. Nah itu ada, kalian punya moto seperti gitu ya. Bukan berarti kamu gak punya kasih, bukan kamu arogan atau sombong ya, atau egois, tidak. Tetapi ya itu salah satu bentuk perlindungan menurutmu, dimana ya kamu datang itu untuk jangan tambah masalah gitu. Kalau bisa datang happy, enjoy. Walaupun mungkin kamu tahu bahwa manusia pasti datang itu pasti nggak mungkin happy terus, pasti punya masalah. Tetapi ya setidaknya minim masalahnya, jangan besar gitu. Jadi kamu udah tahu kalau ini orang tidak nyambung, ya sudah, saya yang agak sedikit menghindar ketimbang menunggu dia berubah. Kapan dia berubah, capek ya. Nah itu capek menunggu. Jadi kamu lebih saya mengalah aja. Mau dia mau marah, kamu udah tahu kan orang toksik kayak menang sendiri, mau marah-marah apa, kamu kayaknya ini tempatku bukan di sini. Aku resign aja, atau aku pergi aja, atau aku kemana gitu. Nah ini, jadi kamu tidak terlalu banyak meladeni orang-orang yang tidak membuatmu bahagia ya. Jadi kamu lebih sendiri, kayak macam enjoy aja gitu. Yang penting ada duit. Kalau nggak ada duit ya cari, habis itu enjoy dengan hidup, dengan duit yang kamu hasilkan, ketimbang
ribut-ribut, marah-marah, ya nggak ada duit juga, pusing, mumet, stres, sakit hati, ngapain? Ya mendingan produktif, dapat duit, bisa happy dengan duit. Nah ini ada beberapa yang mungkin planningnya ke depan akan jalan-jalan, entah di dalam kota, luar kota atau luar negeri. Ada planning-planning tersendiri yang mana ya saya harus liburan untuk ya mengeksplor semuanya dan mencari ide-ide eh, untuk bisa menambahkan cuan untuk hidupku ya. Jadi ada beberapa juga ya sambil jalan-jalan sambil lihat-lihat ya, ada ide-ide kira-kira apa yang harus dituangkan dalam hidup di 2026 untuk menjadi penghasilan juga gitu. Ya, Five of Swords di sini saya lihat kamu nggak mau pusing ya dengan kata orang. Biarlah orang berbicara apa, kamu nggak peduli. Ya, entah baik, entah buruk ya di 2026 ini eh ya sudah, saya bernafas pun salah. Ada beberapa seperti gitu ya. Saya ke sini salah, saya ke situ salah. Ya udah deh, terserah dia bilang apa, terserah ya. Yang penting saya tidak merugikan siapapun. Karena ada beberapa mungkin tetangga, pasangan, atau mertua, atau keluarga ya menyalahkan, atau bos atau sesama karyawan ya, yang mana itu dia tuh gara-gara kamu tuh, gara-gara. Ya udah deh, saya salah gitu. Kayak macam bagaimana ya, kayak mau kamu mau membela diri juga, aduh kayaknya nggak bisa deh, dia bos soalnya. Atau saya mau membela diri gimana ya, dia mertua soalnya. Saya mau membela diri gimana, dia kepala rumah tangga soalnya, selalu bener dia. Jadi mau kita bener atau salah ya tetap kita salah gitu. Nah ini ada beberapa yang ya udah deh, nggak usah terlalu mau pusing ya, lebih ke diam aja. Nah ini banyak diam, tetapi ya ini hati-hati ya, karena diam kamu nih akhirnya membuat kamu sakit kepala karena menahan ya. Nah ini ada beberapa yang negatifnya, yaitu suka sakit kepala, migrain, flu. Jadi imun tubuh itu menurun. Jadi kalau kamu kondisinya merasa bahwa wah, imun saya menurun nih ya, daya tahan tubuh saya menurun nih, berarti itu ada dari sisi psikologis. Walaupun mungkin kondisinya kamu tidak secara langsung merasa bahwa saya hidupku baik-baik saja, tetapi ya itu kita nggak bisa menipu dari sisi mental ya. Pasti ada kamu pikirkan sesuatu yang membuat kamu cemas, membuat kamu tidak nyaman ya, jadi imun kamu turun. Mungkin kamu juga merasakan hal yang mana terhadap panca indera ya, terutama indera perasa, dimana mungkin kamu merasa kok makanan semua nih hambar ya, kayak nafsu makan itu kurang, ataupun mungkin alergi pada kulit ya. Itu bisa juga disebabkan karena makanan, pikiran, dan juga memang dari ini ya, debu-debu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, karena saya lihat di sini penyakit-penyakit itu yang akan muncul ya, terutama migrain, sakit kepala, vertigo ya, kurang konsentrasi karena yaitu memendam. Kamu mengalah tapi kamu memendam, padahal mengalah memaafkan gitu kan. Ini enggak, kamu ada yang kamu maafkan, ada tapi kamu kayak macam aduh aku tetap ingat. Jadinya ya itu vertigo, migrain ya, flu, batuk-batuk, radang ya. Walaupun penyakit-penyakit kecil itu, tapi ya lumayan juga, itu bisa menghambat aktivitas ya. Oke, kita lihat lagi The Devil ya. Ini ada orang yang pancing-pancing ya buat kamu menghina-menghina atau merendahkan. Ya udah deh, biarin aja mereka merendahkanku. Jadi kamu kayak macam ya itu, ininya kayak macam sensitif ya. Tapi berusaha untuk lebih tenang aja, ya udah biar mereka menghina-menghinaku, biar dia menghina orang tuaku, menghina hidupku, ya sudah nggak apa-apa. Saya buktikan suatu saat nanti pasti saya akan menjadi orang hebat, orang berhasil, orang sukses. Mungkin saat ini belum, tetapi ya saya akan usahakan. Nah ini jadi itu satu motivasi, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak berdaya ya untuk saat ini ya, karena penghinaan itu, ataupun mungkin juga kamu ditelantarkan, diduakan ya, nanti kamu merasa bahwa oke, mungkin saya sekarang belum bisa merawat diri, tapi mungkin kedepannya saya akan merawat diri, saya akan cari duit yang banyak ya. Di 2026 kamu banyak planning ya, tetapi masih sedikit yang terrealisasi pelan-pelan ya. Kita kan hidup itu kan pelan-pelan, tidak kayak roket gitu, pelan-pelan. Tapi ya itu, kamu enjoy, happy, pelan-pelan, ketimbang dulu ya ribut, marah-marah di tahun kemarin tuh ya, ribut, marah-marah, energi habis, nggak ada duit. Sekarang ini lebih oke, yang penting ada duit dikit, udah bersyukur ya, sehat bersyukur, ada teman-teman yang sevibrasi bersyukur, masih bisa ke salon bersyukur, masih bisa pergi jalan-jalan bersyukur, walaupun mungkin pas-pasan. Ketimbang kemarin pusing, mumet, stres, meladeni orang-orang yang tidak menghargai, ataupun malah berkorban untuk orang-orang yang malah
hanya memanfaatkan. Nah ini, jadi kamu lebih, oke, saya sudah tahu karakter-karakter mereka yang jahat, saya memaafkan, tetapi saya nggak mau kembali ke orang-orang itu. Ada beberapa yang seperti gitu ya. Mengkat orang-orang yang memang kamu rasa bahwa dia tidak pantas untuk kamu. Dan terakhir di sini lebih produktif nih, mengumpulkan duit ya di 2026. Duit. Kamu datang tidak menghasilkan duit, cut. Kamu datang hanya untuk mempersulit hidupku, cut. Jadi kamu tuh happy ya dengan hidupmu, yang penting ada duit. Kalau nggak ada duit pusing. Jadi lebih fokus ke duit, apapun dikerjakan, yang penting halal dan menghasilkan duit. Kalau cuma menghasilkan capek ngapain? Jadi ada beberapa yang bukan bilang kerja atau mata duitan gitu ya. Tetapi ya kita kerja itu harus menghasilkan gitu. Ngapain buang-buang waktu tidak menghasilkan? Nah itu. Jadi kamu kayak macam saya nggak mau buang-buang waktu, tenaga, dan malah mengeluarkan biaya untuk validasi. Wah dia baik, wah dia ini, wah dia. Pada saat saya butuh mereka nggak ada. Jadi sekarang saya hanya fokus pada diriku, di mana saya mengeluarkan tenagaku, pikiranku, waktuku, ya untuk ada penghasilan gitu. Bukan hanya bayar terima kasih. Ya selain terima kasih juga harus ya, yang ada gitu. Tapi kalau mereka tidak menghargaiku dengan tulus, ya sudah, saya tetap ikhlas, tetapi saya nggak akan bantu lagi kedua kali. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana ya intinya fokus pada cuan, karena ya kalau ada cuan, ada uang, ya bahagia itu muncul gitu. Ketimbang nggak ada uang, sakit yang muncul ya. Betul tidak? Ada uang happy, nggak ada uang, wah mulai penyakit macam-macam muncul ya, sakit gigi, sakit ini, sakit itu, migrain, terus macam-macam ya. Jadi lebih ke ketenangan hati ya di 2026 ini saya lihatnya kamu lebih berfokus pada ketenangan hati, ketenangan jiwa ya, ketenangan pikiran, terus juga lebih ingin kedamaian, terus juga bisa enjoy aja ya dengan orang-orang yang sevibrasi. Kalaupun mungkin ada orang-orang yang menyinggung, biarin aja ya, selama tidak tidak mempengaruhi pendapatanku, ya biarin aja, nggak peduli ya. Pokoknya fokus pada duit, cuan. Selama ada uang saya bahagia, selama tidak ada uang ya pusing. Jadi ada beberapa yang saya lihat menagih hutang ataupun berusaha untuk melunasi hutang, dan juga ada beberapa yang produktif ya, ada beberapa yang saya lihat produktif di dunia maya ya, perkontenan dan ya dunia nyata juga. Jadi kamu gas terus ya, apa yang bisa kamu kerjakan, kamu kerjakan. Jadi nggak ada gengsi-gengsi, selama ada duitnya nggak gengsi-gengsi. Dan saya lihat juga kamu punya komunikasi juga lebih baik ya, lebih banyak senyum, terus juga lebih ramah, sehingga itu yang akhirnya membuat hidupmu agak sedikit lebih berwarna ketimbang tahun lalu ya. Dianggap santai, dianggap enjoy. Kalaupun ada yang judes ya sudah, biarin aja. Kamu tahu oh orang judes ya biarin aja, nggak peduli ya. Yang penting saya tetap baik sama setiap orang, dan yakin pasti akan menerima karma baik di hari esok. Seperti gitu untuk kondisimu di 2026 ya, kondisi hati di 2026. Oke, semoga resonate ya. Dan ya itu yang bisa saya readingkan. Dan saya doakan juga kepadamu untuk hidupmu lebih baik ke depannya, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya readingkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.